Artinya bahwa iman yang mereka miliki itu tidak mencerminkan iman mereka kepada Kristus. Tidak sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan di dalam firman-Nya. Iman mereka tidak hidup, tidak tercermin di dalam tindakan dan perbuatan mereka sebagai orang percaya. Itu mungkin yang terjadi sampai dengan saat ini. Saya ada cerita. Dulu ketika saya ada proyek di Manado, jadi saya pulang pergi ke Manado dan saya tinggal beberapa saat di Manado. Kita tahu Manado ini kantong Kristen, ya, di mana penduduknya mayoritas orang Kristen di sana. Bahkan disebut dengan kota 1000 gereja. Karena kalau kita jalan 100 meter, 200 meter ada gereja. Jalan lagi 100 meter, 200 meter ada gereja. Jadi banyak sekali gereja di sana. Dan ada yang menarik kalau kita naik angkot di sana, ya, naik angkot. Ya. Karena saya pakai angkot buat transportasi saya di sana. Angkot di sana itu rata-rata mereka pasang speaker yang besar di mobil. Karena orang Manado ini rata-rata mereka suka nyanyi, suka musik, suka lagu, dan mereka pasang speaker yang besar. Dan kalau mereka pasang musik, itu musiknya keras kan, keras kan. Jadi kalau kita lagi nunggu angkot di jalan, kadang-kadang kita nggak lihat mobilnya, tapi kita sudah dengar suaranya. Wah, ini angkot mau datang. Karena saking kerasnya. Dan kalau kita mau turun, kita mau berhenti, wah, nggak bisa. Seperti di sini, Mas, turun Mas, pinggir Mas, nggak bisa, nggak kedengeran. Kita harus teriak, bahkan kadang setengah menjerit, Bang, turun dah, Bang. Wah, supaya mereka kedengeran. Atau ada yang gebuk mobilnya, ya, gebuk kacanya supaya berhenti. Ada kisah menarik suatu ketika saya naik angkot di sana, dan seperti biasa supir di Manado ini rata-rata mereka nggak sabaran sih, mereka emosi. Jadi baru saya naik, belum saya duduk dia udah gas. Wah, saya sempat jatuh di kursi. Aduh, saya bilang wah ini abangnya pasti emosian. Oh bener aja. Nyetirnya ugal-ugalan, wah dia salip kanan. Kalau merah nih udah mau ke merah nih, dia terus supaya nggak dapat lampu merah. Waduh, dia ugal-ugalan. Dan yang parah kalau dia lagi berebut penumpang, tiba-tiba dia stop, kemudian dia turun dari mobil, wah dia panggil penumpang, dan itu juga dilakukan oleh supir yang lain. Dan akhirnya mereka ribut mulu. Saking bertengkar, sesama supir itu saling bertengkar, mengumpat dengan kata-kata yang keras. Wah, pokoknya mereka saling marah, saling emosi. Dan ketika kejadian itu, saya lihat di kaca mobil di belakangnya itu ada tulisan jelas, Jesus is the center of my life. Yesus pusat kehidupan. Dan ketika saya lihat apa yang tingkah laku supirnya, saya lihat kok nggak match ya. Iman mereka nggak match. Apa yang mereka percayai nggak sesuai dengan tindakan dan perbuatan mereka. Dan sebagai orang Kristen kadang-kadang kita malu ya kalau melihat seperti itu, karena nggak menunjukkan kehidupan Kristus di dalam setiap kita. Dan itulah yang terjadi di jemaat Yakobus pada waktu itu. Sehingga Yakobus sebagai gembala yang baik, dia harus bisa menegur jemaatnya dengan keras, namun dengan penuh kasih. Supaya apa? Supaya jemaatnya ini bisa mempunyai iman yang murni, iman yang benar, iman yang sesuai dengan kehidupan Kristus di dalamnya. Supaya mereka hidup memiliki iman sesuai dengan apa yang mereka percayai. Dan pagi hari ini kita mau belajar untuk mendengar teguran dari Yakobus. Dan saya percaya walaupun teguran itu nggak enak di telinga kita ya, nggak enak di telinga kita, tapi percayalah bahwa teguran firman Tuhan itu menyehatkan kehidupan rohani kita, sehingga kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Dan pagi hari ini kita mau belajar
firman Tuhan, dan kita juga mau belajar untuk siap ditegur oleh kebenaran firman Tuhan yang siap bersama. Boleh katakan amin. Amin. Oke, kita akan belajar apa yang menjadi teguran Yakobus di dalam suratnya, mulai dari ayat 14. Boleh diklik ayat 14. Yakobus memulai tegurannya dengan menyampaikan dua pertanyaan retorik. Apa itu pertanyaan retorik? Pertanyaan retorik adalah pertanyaan yang nggak perlu jawaban, karena jawabannya itu ada di dalam pertanyaan itu sendiri. Kita akan baca pertama 14a. Firman Tuhan katakan, apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Karena ini pertanyaan retorik, maka jawabannya tidak ada gunanya. Dia bertanya, dan sebetulnya pertanyaan itu jawabannya sudah ada di dalam pertanyaan itu. Nggak ada gunanya. Klaim punya iman, mengaku Kristen, tapi tidak ada perbuatan, tidak ada tindakan, itu iman yang tidak ada gunanya. Dan kalau kita mau tahu lebih dalam apa yang dimaksud dengan perbuatan di situ, perbuatan di situ maksudnya adalah perubahan hidup, di mana hidup kita itu dibuat sesuai, kita hidup sesuai dengan iman Kristus, iman kekristenan kita. Hidup kita semakin mengasihi Tuhan dan semakin mengasihi sesama kita. Bagaimana kita hidup dengan iman yang disertai dengan perbuatan-perbuatan? Kalau kita bicara mengenai iman yang disertai dengan perbuatan-perbuatan, maka kita berbicara mengenai bagaimana hidup kita bisa menjadi terang, bagaimana hidup kita bisa menjadi garam, bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan, bisa menjadi inspirasi buat orang lain. Bagaimana hidup kita menjadi saksi Allah untuk kita siap ditempatkan dimanapun Tuhan inginkan. Bagaimana hidup kita bisa mengasihi sesama kita tanpa membeda-bedakan. Intinya bagaimana hidup kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Dan tanpa semua itu, tanpa kita melakukan semua itu, maka iman kita tidak ada gunanya. Iman tanpa perbuatan sekali lagi tidak ada gunanya. Dan apa maksudnya iman itu tidak ada gunanya? Itu dijawab oleh Yakobus di ayat 14b. Kembali, itu pertanyaan retorik yang kedua. 14b dikatakan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jawabannya, karena ini pertanyaan retorik, iman seperti itu nggak dapat menyelamatkan dia. Jadi iman tanpa perbuatan adalah iman yang tidak berguna, dan iman yang tidak berguna tidak akan bisa menyelamatkan kita. Artinya apa? Bahwa iman kita itu hanya sebatas di mulut saja. Iman kita itu hanya sebatas di ucapan saja. Iman kita tidak menghasilkan perbuatan. Iman kita tidak menghasilkan perubahan. Sehingga akhirnya iman kita kosong. Iman kita tidak bisa menyelamatkan. Apa artinya tidak bisa menyelamatkan? Iman yang tanpa perbuatan tidak bisa menyelamatkan kita pada hari penghakiman Allah yang terakhir, the final judgment, di mana kita akan dihidupi, akan dihakimi sesuai dengan iman dan perbuatan kita. Amin. Dan selanjutnya di ayat 15 dan 16. Ayat 15-16 kita nggak usah baca, tapi kurang lebih Yakobus ini ingin memberikan ilustrasi. Ada satu jemaat yang hidupnya berkekurangan. Mereka kurang makanan, mereka kurang pakaian, sehingga nggak punya baju yang layak dipakai. Sehingga jemaat ini kelaparan, jemaat ini kedinginan.
Dan diceritakan ada seorang jemaat yang hidupnya berkecukupan, hidupnya mapan. Kemudian jemaat ini datang dan melihat jemaat yang sedang kekurangan itu. Dan apa yang diperkatakan oleh jemaat itu? Dikatakan, aduh, kamu kasihan banget. Kamu belum makan ya? Kamu gak punya makanan. Kamu kedinginan ya? Kamu gak punya baju. Aduh, jangan sedih ya. Saya dukung kamu dalam doa. I keep you in my prayer. Tapi kamu harus tetap bersyukur. Apapun yang terjadi, kamu harus tetap bersyukur. Gak usah bersedih ya. Jangan lupa bahagia, oke? Kemudian dia pergi meninggalkan. That's it. Ada yang aneh? Perkataan jemaat ini sangat baik sekali, bahkan sangat rohani sekali. Tapi dia nggak melakukan apa-apa. Dia nggak memberi makanan, dia nggak memberi baju, dia juga nggak memberi uang. Dan simply do nothing. Dia nggak lakukan apa-apa. Jadi walaupun perkataannya itu keren sekali, perkataannya itu rohani sekali, perkataannya itu baik sekali, tapi itu semua hanya kedengarannya kosong, empty sound. Dia tidak melakukan apa-apa untuk menunjukkan iman. Dan inilah yang dikatakan di dalam firman Tuhan, pengakuan iman tanpa perbuatan itu tidak ada gunanya. Cuma kedengarannya aja enak, kedengarannya aja rohani, tapi tidak membawa dampak, tidak membawa perubahan kepada kehidupan orang lain atau juga kepada kehidupan kita sendiri. Itu inti yang Yakobus mau sampaikan di ayat 15 dan 16. Kemudian kita lanjut di ayat 17. Apa yang Yakobus sampaikan? Dikatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus ingin menjelaskan bahwa sangat mudah untuk seorang mengaku dan percaya kepada Yesus. Mudah mereka untuk mengaku bahwa mereka orang Kristen, mengaku bahwa mereka bagian dari gereja, dan mereka dengan sangat yakin percaya bahwa hidup mereka pasti diselamatkan, mereka pasti masuk surga. Happy ending with God. Sounds good. Kedengarannya baik, kedengarannya enak. Tapi Yakobus ingin menjelaskan kepada setiap kita, jangan mudah, jangan cepat untuk berasumsi seperti itu dulu. Kita harus pikirkan dengan dalam-dalam, deep thought. Kita harus pikirkan dengan serius, apakah iman yang kita miliki itu iman yang sejati, iman yang murni, iman yang legit. Dan untuk kita mengetahui apakah kita punya iman yang sejati atau iman yang murni, maka itu harus dinilai, harus diuji melalui tindakan dan perbuatan kita. Amin. Dan coba kita renungkan sebentar, apakah kita pernah menguji keberadaan iman kita? Apakah kita dengan serius menguji apakah kita punya iman yang sejati atau iman yang palsu? Dan saya akan berikan beberapa pertanyaan refleksi untuk kita renungkan. Yang pertama, apakah iman kita disertai dengan perbuatan-perbuatan yang membuat kita semakin mengasihi Tuhan
dan mengasihi sesama kita. Pertanyaan selanjutnya, apakah iman kita membuat kita rela untuk berkorban materi, tenaga, waktu, pikiran kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita? Dan pertanyaan terakhir, apakah tindakan dan perbuatan kita sudah selaras atau sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Kalau kita bisa menjawab semua pertanyaan ini dengan ya, puji Tuhan, kita punya iman yang sejati, kita punya iman yang murni. Namun kalau kita menjawabnya dengan tidak, atau kita sulit untuk melakukan apa yang disebutkan di dalam pertanyaan itu, maka kita harus berhati-hati. Kita harus waspada, karena kemungkinan besar iman kita hanya di mulut saja. Iman kita hanya sebatas ucapan saja. Dan itu yang membuat iman kita mati, iman kita kosong, dan iman kita tidak bisa menyelamatkan kita pada hari penghakiman Allah yang terakhir. Selanjutnya, di ayat 18 dikatakan, tetapi mungkin ada orang yang berkata padamu, ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku iman itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan. Di bagian 18 ini kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama di 18a dikatakan bahwa mungkin ada orang berkata padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Yakobus tahu bahwa ada di antara jemaatnya atau ada sebagian jemaatnya yang tidak setuju dengan pengajarannya, dan mereka membantah, menyanggah Yakobus dengan menjelaskan bahwa ada dua tipe orang Kristen. Yang pertama tipe pemikir yang tertarik dengan doktrin, dengan pengajaran, itu tipe pemikir. Kemudian yang kedua adalah tipe pekerja yang lebih senang kepada hal yang praktis, yang bisa dilakukan. Dan mereka katakan bahwa walaupun mereka berbeda secara ekspresi, tapi mereka layak di dalam Tuhan, mereka layak di hadapan Tuhan, dan mereka layak masuk surga. Itu kurang lebih bantahan, sanggahan dari jemaat Yakobus. Dan kemudian Yakobus menjawabnya di ayat 18b. Yakobus tidak setuju dengan pendapat itu, karena Yakobus punya pendapat bahwa apa yang diucapkan oleh jemaatnya itu tidak sesuai dengan kebenaran yang diajarkan. Karena kita belajar apa yang Yakobus katakan. Yakobus katakan demikian, aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi dengan jelas Yakobus ingin menjelaskan bahwa iman itu tidak bisa hanya sebatas pengetahuan. Iman itu nggak bisa hanya ada di kepala aja. Nggak ada cara lain untuk kita bisa membuktikan iman kita, ya harus melalui perbuatan, harus melalui tindakan. Nggak ada cara lain. There's no other way. Perbuatan kita itu menyatakan iman kita. Saya beri contoh supaya lebih ngerti. Saya beri contoh. Bapak, Ibu, saudara-saudari percaya nggak kalau saya katakan bahwa saya koki yang hebat, I'm a good cook, saya bisa masak? Istri saya nggak percaya, mungkin ada lagi yang nggak percaya, mungkin banyak yang percaya. Tapi supaya lebih meyakinkan, saya menjelaskan bahwa saya tahu loh teori masakan, saya tahu itu bagaimana mengolah masakan. Bahkan saya bisa masak jenis-jenis masakan, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ini bukan iklan Indomie. Tapi maksudnya saya mau berusaha untuk meyakinkan Bapak Ibu semua, saudara-saudara semua, bahwa saya koki yang hebat.
Apakah dengan demikian Bapak Ibu menjadi percaya? Kita nggak percaya, bahkan mungkin makin sebel. Banyak ngomong ya. Istri saya udah mulai makin sebel kalau saya ngomong gitu. Dan karenanya satu-satunya cara untuk membuat Bapak Ibu percaya adalah dengan tindakan dan perbuatan saya. Berarti ya saya harus masak. Saya harus masak dan hasil masakannya saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Dan nanti Bapak Ibu Saudara bisa menilai apakah saya koki yang hebat, apakah masakan saya enak atau enggak, atau saya cuma sebatas mulut doang, sebatas ucapan saja yang jago, tapi masaknya nggak jago. Ya sekali lagi, tindakan perbuatan saya itu yang bisa meyakinkan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Persis seperti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, apa yang Yakobus katakan, aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Tanpa perbuatan, iman kita itu seperti gong yang bunyinya nyaring, cuma bunyi aja, tapi nggak menghasilkan dampak perubahan buat kehidupan orang lain, ataupun juga dampak perubahan untuk kehidupan kita sendiri. Amin. Yang terakhir, ayat 19 dan 20. Dikatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. It's a good start. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Yakobus ingin menjelaskan di ayat 19 bahwa memang ada gunanya kita untuk belajar mengenai doktrin kekristenan, belajar mengenai pengajaran yang benar. Namun kalau itu cuma untuk mengisi hidup kita dengan pengetahuan saja, maka level kita, kedudukan kita itu sama dengan si iblis, sama dengan si jahat. Karena firman Tuhan katakan setan pun percaya kepada Yesus dan mereka gemetar. Tapi nggak membuat setan itu menjadi believers, nggak membuat setan itu menjadi pengikut atau murid Yesus. Dan bahkan di ayat 20 ya, Yakobus dengan tegas menegur jemaatnya, hai manusia yang bebal. Dan biarlah teguran ini juga mengingatkan setiap kita supaya kita lebih lagi menghidupi firman-Nya. Jadi Yakobus itu ingin menegur, meskipun kamu mungkin belajar banyak mengenai firman Tuhan, walaupun mungkin kamu banyak mendengar firman Tuhan, kamu tahu apa itu Allah Trinitas, kamu tahu Yesus itu anak Allah yang hidup, kamu tahu bahwa Yesus telah mati untuk menebus hidup kita dari dosa, kesalahan, dan pelanggaran kita. Bahkan Yesus telah memberi keselamatan. Kita tahu itu semua. Tapi kalau pengetahuan itu hanya sebatas untuk pengetahuan saja, maka Yakobus katakan pengetahuan itu tidak ada gunanya, useless. Sekali lagi, iman tidak cukup hanya ditopang dengan pengetahuan, tapi iman harus disertai dengan perbuatan-perbuatan kita. Jika iman kita tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan kita, maka kita tidak akan pernah bisa mengalami pertobatan yang sejati di dalam kehidupan kita. Jika iman kita tidak disertai dengan perbuatan kita, maka kita tidak akan pernah bisa mengalami perubahan hidup yang signifikan, mengalami perubahan hidup yang menyeluruh, di mana kita semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Ada kata bijak berkata begini, absennya perbuatan di dalam iman kita membuat absennya iman di dalam kehidupan kita. Sekali lagi,
Absennya perbuatan di dalam iman kita membuat absennya iman di dalam kehidupan kita. Sehingga itulah yang membuat iman kita mati, iman kita kosong. Jadi sekali lagi, pengetahuan tidak cukup. Iman harus disertai dengan perbuatan-perbuatan supaya kita bisa memiliki iman yang sejati, iman yang hidup, iman yang bisa menyelamatkan kita pada hari penghakiman Allah. Saya akan tutup dengan satu firman Tuhan. Dan ini firman Tuhan yang terakhir, Efesus pasal 2. Boleh tampilkan? 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau saya rangkum apa yang diperkatakan firman Tuhan di dalam Efesus, dikatakan bahwa kita diselamatkan oleh iman. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha kita, tapi itu karena pemberian Allah. Dan kita diselamatkan oleh Tuhan, kita diselamatkan oleh Allah, bukan supaya kita bisa hidup seenaknya, bukan supaya kita bisa hidup sebebas-bebasnya untuk melakukan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Dan kemudian nanti kalau kita mati masuk surga, bukan seperti itu. Tapi Tuhan Allah menyelamatkan kita karena Allah punya tujuan yang baik. Dia mau kita melakukan pekerjaan yang baik, melakukan perbuatan yang baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan mau kita menjadi agen perubahan. Tuhan mau kita menjadi agen pembaharuan. Tuhan mau kita menjadi saksi Allah di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Supaya apa? Supaya orang di dunia ini mereka bisa melihat adanya iman Kristus di dalam kehidupan kita, adanya kasih Kristus di dalam kehidupan kita, adanya karakter Kristus di dalam kehidupan kita, dan orang dunia ini bisa menjadi percaya dan mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat pribadi mereka. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini, saya mengundang tim PW untuk maju ke depan. Hari ini kita sudah belajar bersama bahwa hidup di dalam iman itu penting, tapi tidak cukup untuk kita memiliki iman hanya mengisi iman kita dengan pengetahuan. Tapi terlebih penting, kita harus melakukan tindakan, perbuatan yang nyata di dalam kehidupan kita, sehingga pengakuan iman kita sesuai dengan perbuatan kita, sesuai dengan tindakan kita. Dan itulah yang membuat hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, hidup kita boleh menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Bersama kita mau angkat satu lagu pujian ini. Katakan, Tuhan inilah hidupku, Tuhan inilah hidupku, kuserahkan padamu Tuhan. Kuserahkan padamu jadikan kami
serahkan padamu. Segala cita-citaku Tuhan, segala keinginan, semua menjadi milik-Mu. Terima kasih Tuhan. Di tengah kegelapan dunia, kami rindu Tuhan membawa bangsa-bangsa kepada-Mu Tuhan. Ini kerinduan bersama, katakan bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Bagi-Mu Tuhan, Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Itulah kerinduan hati kami Tuhan. Pakai hidup kami, pakai kami sebagai alat-Mu untuk membawa kemuliaan-Mu bagi dunia ini, sehingga kasih Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kami. Banyak orang yang melihat dan menjadi percaya dan mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan Raja Juru Selamat pribadi mereka. Pakai hidup kami Tuhan, urapi kami, layakkan kami, taruh iman yang benar di dalam kehidupan kami, sehingga kami bukan hanya belajar mengenai firman-Mu, namun kami juga mau melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari saatnya kita mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk menerima perjamuan kudus sebagai peringatan atas pengorbanan Yesus yang besar di dalam kehidupan kita. Yesus yang telah menebus hidup kita dan menyelamatkan kita. Mari saya berikan waktu sejenak untuk Bapak Ibu Saudara-saudari semua merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita sampaikan apa yang menjadi keinginan kita, kerinduan Tuhan. Mari kita sampaikan apa yang jadi pergumulan kita kepada Tuhan. Dan saatnya juga kita minta pengampunan dari Tuhan. Kalau mungkin secara sadar atau tidak sadar, kita sudah melukai hati Tuhan. Kita sudah melakukan perbuatan dosa, perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan menyucikan, menguduskan kita, mengampuni segala kesalahan kita. Ampuni kami Tuhan, sucikan, kuduskan, tahirkan setiap hati, pikiran, dan jiwa kami, sehingga kami layak Tuhan untuk menerima tubuh dan darah. Dan kami percaya sesuatu yang besar terjadi pada saat perjamuan kudus ini kami terima.
Kami boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Kami boleh menerima kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami boleh menerima pemulihan yang daripada Tuhan. Kami boleh menerima kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita mendengar firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, barang siapa kalau tidak makan daging manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam diri. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Amin. Saya mengundang petugas perjamuan kudus untuk maju ke depan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat Tuhan turun atas roti yang melambangkan tubuh Kristus dan atas anggur yang melambangkan darah Yesus, menjadi perjamuan yang suci dan kudus buat setiap kami. Kami dipersatukan dengan tubuh dan darah Yesus. Kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami dibentuk menjadi semakin serupa dengan pribadi Kristus. Bapa, Engkau juga menguduskan setiap pelayan perjamuan kudus, pakai hidup mereka Tuhan, boleh menjadi berkat bagi Tuhan dan berkat bagi sesamanya. Amin. Mari taruh roti di tangan kananmu dan angkat di atas kepalamu. Apakah saudara percaya bahwa roti yang ada di tanganmu melambangkan tubuh Kristus? Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama dengan ini kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus yang telah dikorbankan bagi setiap kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu.
yang memberikan kekuatan. Tubuh-Mu Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih. Mari pindahkan anggur di tangan kananmu dan angkat di atas kepalamu. Apakah saudara percaya bahwa anggur yang ada di tanganmu melambangkan darah Yesus? Amin. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman anggur yang melambangkan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari angkat ucapan syukur di hadapan Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk menyembah Tuhan. Kami rindu untuk memuliakan Tuhan. Kami rindu untuk mengagungkan Engkau. Lebih dari segalanya, Kau Allah yang hidup. Kau Allah yang layak terima segala pujian kami, segala penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Lawat kami Tuhan, urapi kami. Kami itu semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu bekerja Tuhan, selawat-Mu bekerja, menguatkan, meneguhkan setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mujizat-Mu tetap nyata dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saat kami hidup di dalam anugerah-Mu, saat kami hidup di dalam kemurahan-Mu, maka kami boleh melihat mujizat Tuhan terjadi setiap hari di dalam kehidupan kami. Mujizat Tuhan tetap nyata di dalam kehidupan kami, dan mujizat-Mu lah yang akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh terus mengandalkan Tuhan, kami boleh terus bersandar kepada Tuhan, dan kami boleh semakin meninggikan, memuliakan, dan mengagungkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari setiap kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Mari silakan duduk, seluruh jemaat kasih Tuhan. Sebelumnya terima kasih, kami segenap jemaat mengucapkan terima kasih banyak kepada hambanya Bapak Gembala PDM Yakub
Tuhan Yesus memberkati Bapak lebih lagi. Sepertinya masih teman yang setia. Mari kita nggak bosan-bosannya untuk mengajak teman-teman kita, saudara kita, tetangga kita untuk ibadah dalam sama-sama kita. Sebelum kita persembahan, saya rindu untuk membacakan satu ayat di Hosea 6 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Dari firman ini kita belajar di mana Tuhan rindu agar segala sesuatu tindakan kita, apa yang kita perbuat itu tulus dari hati kita. Sehingga mari kita bangun jam-jam ibadah kita, jam-jam saat teduh kita, karena itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Itu persembahan yang istilahnya bukan persembahan berupa materi, tapi persembahan yang memang ibadah sejati yang berkenan untuk Tuhan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk persembahan. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk memberi yang terbaik yang ada daripada kami, Tuhan. Kini kami siap untuk memberikan persembahan yang terbaik ya Bapak. Biarlah melalui persembahan ini dapat menjadi dupa yang harum untuk Engkau ya Bapak, dapat menjadi berkat-Mu di gereja ini ya Bapak, sehingga gereja ini dapat semakin berkembang, dapat semakin memberkati lingkungan sekitarnya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi hanya di dalam nama-Mu, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk petugas pelayan boleh silakan. Persembahan dapat dengan dua cara, melalui amplop yang sudah dibagikan oleh Asyir tadi ataupun melalui QRIS di depan. Lanjut untuk pengumuman sepakan, masih dengan tema yang sama, yaitu hidup di dalam iman, life in faith, dengan pembicara Bapak Yohanes Sarjono, Gembala Gereja Pusat GBI Citra 1. Lalu ibadah erokis tetap ada di hari Minggu jam 11 di tempat ini di lantai 2 untuk anak-anak usia umur 6 bulan sampai dengan 12 tahun. Lalu juga ada Teams Community di jam 11 di jam yang sama akan dilayani oleh Ibu Gembala sendiri, Ibu Rahel, untuk anak usia 13 tahun sampai dengan 18 tahun. Lalu ya ini dia Komsel, kami mengundang seluruh jemaat untuk ikut hadir di dalam Komsel jemaat ini yang akan diadakan di tanggal 23 Agustus. Sebelumnya diumumkan mungkin di tanggal 16 Agustus, cuma karena ada libur panjang, jadinya kita pindah tanggal 23 Agustus jam 10.30 di rumahnya Pak Ringgas dan Bu Erna. Dengan senang hati kami mengundang seluruh jemaat untuk dapat hadir Komsel bersama. Mungkin nanti kalau misalnya bingung alamatnya di mana, nanti dari sekretariat kita akan share maps-nya dan alamat lengkapnya. Lanjut. Oke, sekian untuk pengumuman sepekan. Berikut adalah nomor sekretariat jika ada yang ingin menghubungi melalui konseling ataupun doa, dapat menghubungi nomor sekretariat yang tertera. Dan mungkin mau cek lagi ibadah minggu lalu ataupun mungkin ibadah hari ini juga bisa di GBI Citra Family Supana Sutra di YouTube-nya. Dan untuk program-program ibadah juga ada di Instagram GBI Citra Family _D_SS. Demikian untuk pengumuman sepekan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari setiap jemaat dipersilakan berdiri. Kita akan menutup ibadah kita dan bersatu di dalam doa. Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini ya Bapa. Sebentar kami akan menutup ibadah ini ya Bapa, kiranya Engkau memberkati Bapa Gembala kami ya Tuhan, Bapa Yakub Harisi, Bapa berserta Ibu Rahel. Biarlah hikmat-Mu terus bertambah di dalam pelayanan beliau ya Bapa. Biarlah sukacita kasih setia-Mu terus meliputi keluarga mereka ya Bapa. Biarlah juga kesehatan yang daripada-Mu ya Bapa, kekuatan
memberkati jemaat-jemaat yang hadir hari ini ya Bapak. Engkau tahu ya Bapak tangan-tangan yang serangkat ya Tuhan. Engkau tahu setiap hati kami ya Bapak, isi hati kami ya Tuhan. Tuhan selalu hadir di dalam setiap doa kami ya Bapak. Kami tahu itu ya Bapak. Dan kiranya Engkau selalu memberikan kami jawaban yang mungkin Tuhan bilang gak enak ya Bapak, tapi kami yakin dan percaya semua indah tepat pada waktunya Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Bapak, segala sesuatu yang daripada-Mu itu adalah yang terbaik untuk kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih jika pun kami saat ini ada yang sedang lemah, sedang dalam kesakitan ya Bapak. Engkau jamah ya Tuhan setiap hati kami ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau sembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk acara sepekan di gereja ini ya Bapak. Kiranya Engkau yang turut campur tangan ya Tuhan. Engkau yang memberkati segala acara yang telah kami susun selama sebulan ini ya Tuhan. Kiranya hanya nama-Mu saja yang ditinggikan melalui ibadah kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga lupa berdoa untuk negara kami ya Bapak, negara Indonesia ya Tuhan. Engkau tahu ya Bapak, setiap pemimpin-pemimpin yang telah kami pilih itu semua juga berkat daripada-Mu ya Bapak. Kiranya Engkau terus pimpin pemimpin kami ya Tuhan. Berikan mereka hati yang lebih bijak lagi ya Bapak dalam memimpin negara ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan hati yang takut akan Tuhan ya Bapak, sehingga negara ini penuh dengan damai sejahtera ya Bapak, jauh dari segala perpecahan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk lingkungan sekitar kami ya Bapak, Lafon, Suparman dan sekitarnya ya Bapak. Engkau lindungi, Engkau tutupi semuanya dengan kasih setia-Mu ya Tuhan. Biarlah sukacita-Mu terus mengalir di lingkungan ini ya Bapak. Biarlah juga gereja-Mu dapat menjadi berkat bagi lingkungan sekitar tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami siap untuk pulang ya Bapak. Kami siap untuk menerima berkat dari Hamba-Mu. Amin. Bersama-sama dengan iman kita kembali menaikkan pujian kepada Tuhan. Kau Allah yang besar Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku harapkan. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak ku harapkan. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak ku harapkan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Allah di atas segala Allah, nama di atas segala nama. Nama yang layak untuk kami puji, Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami agungkan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan pada setiap kami. Sekali lagi, satu hal yang kami minta daripada Tuhan, biarlah Roh-Mu yang terus menguasai setiap hati, pikiran, dan jiwa kami. Roh-Mu yang terus memimpin dan menuntun hidup kami. Roh-Mu yang terus menguatkan kami. Roh-Mu yang terus menghibur kami dengan sukacita dan sejahtera-Mu, sehingga hidup kami semakin hari semakin boleh menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami semakin hari boleh semakin menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karenanya sebentar kalau kita mau pulang, mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan angkat kedua tangan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyirai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Terimalah segala berkat dari Allah, kasih sayang dari Tuhan Yesus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus turun memberkati kehidupanmu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dengan roh takut akan Tuhan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Mari sambut seluruh berkat ucapan berkat dari Tuhan ini dalam penuh ucapan syukur di dalam Tuhan. Bersama-sama kita katakan,